Iya. Ini adalah postingan pertama kita, tempat visual di tahun 2020. Biasanya kita posting video-video kerjaan kita ya. Iya, benar. Irisan work by siapa, fotografer by siapa, video by siapa. Kali ini kita tidak di balik layar, Sekarang kita di depan layar. kita di depan layar. Atas nama tempat visual, tapi beda program. Sekarang kita programnya apa nih? Kita namain program kita adalah tempat ngobrol. Oke? Dimana kita ngobrol dan ngebahas tentang kerjaan. Jadi kayak di luar kerjaan gitu, tapi tetap tempat visual. Kita bakal ngebahas sesuatu yang relate dari teman-teman semua nih. Lagi trending. Nanti kalau teman-teman butuh bahas ini dong, bahas ini dong, bahas ini dong, langsung aja taruh di kolom komentar aja. atau bisa langsung DM di Instagramnya Dika Doki. Tempat visual juga bisa atau Rian Irfan Fauzi. Oke, nanti Instagramnya kita taruh di sini. Nah, selain di YouTube juga, kita juga bakal audionya kita bakal taruh di Spotify Betul sebagai banget. podcast. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nonton visualnya bisa langsung ke YouTube tempat visual pastinya. Dan buat Spotify. teman-teman yang mau denger audionya aja, buat temen yang tidur-tidur kalian langsung ke Spotify. Loh iya dong. Oke. Tidur-tidur. Tapi kita ngomong-ngomong, kita mau bahas apa nih sekarang? Nah, jadi kita mau kasih tahu dulu nih. Kenapa sih kita tiba-tiba nih ada di depan layar? Apa tuh? Yang pertama, kita ini buat podcast ini nih di studio yang udah kita siapin, Anjir. yang penuh dengan kemewahan, Siap. lampu mahal, kiri kanan lampu, audio Background, bagus, Poster backgroundnya. dari luar negeri ya kan? Lihat, ada dia. Jadi di tengah situasi pandemik yang sekarang ini nih, yang semakin Bener-bener. semakin parah, ya kan? korban meninggal. Kalau lu pribadi, lu masih sering lihat berita-berita tentang corona gitu nggak sih? Gue setiap hari ngeliat tentang korban sih, tentang yang negatif corona. Berapa banyak orang yang kena. Ternyata makin lama tuh makin parah. Makin lama tuh kayak 100 yang meninggal, yang kena negatif, lama-lama 200, 300. Tapi Sekarang nih, bahkan udah lebih dari 10.000 kan sih? gue udah hampir lebih dari seminggu belakangan ini gue udah nggak pernah lihat lagi tentang kasus-kasus corona. Kayak lu tau nggak kalau di Line tuh kan kita ada Iya, tahu gue. updatean positif berapa. Itu gue hype, Pak. Kenapa? Itu gue hype karena menurut gue itu nantinya media kan membesar-besarkan kan. Meninggal, wah, virus tercemar, Efek psikologis dari efek berita psikologisnya tersebut kena. ya. Nanti yang ada kita stres, yang ada imun tubuh kita menurun. Iya. Jadi gue mendingan Jadi gua parno. hide. Iya, jadi gue hide aja mendingan. Jadi gue nggak pernah nyari berita. Kalau memang ada berita ya gue baca, tapi gue nggak pernah nyari. Kayak misalnya kalau gue lebih sering nonton CNN pas sekarang, Pak. Part time kan, Oh, iya. prime time, part time mah. Ini Kita aduh. nonton prime time CNN, gue ngeliat kasusnya ini berapa. Jadi gitu aja. Gue nggak pernah nyari, ribet, Pak, stres. Karena menurut gue juga ini apa kayak gue bahkan sering main ya, gue masuk orang yang bandel karena gue main ke teman-teman segala macem, Ini nggak ikut PSBB walaupun gue lewat Jakarta segala macem, tapi tetap aja nggak sakit. Nah itu yang gue bingung, ngomongin kenapa? PSBB, Pak. Kalau menurut tuh efektif apa enggak PSBB sekarang? Kalau menurut gue sih enggak, Kenapa? Gue juga soalnya gue setuju nih sama pendapat lo. karena menurut gue PSBB tuh nggak ada sangkut pautnya sama kita bakal kena virus corona ini. Nah, karena tidak menjamin ya. Iya. Kan tidak menjamin. Yang menjamin itu menurut gue ya emang di rumah aja. Betul. Mungkin adanya PSBB ini untuk apa ya? Bukan mencegah atau menunda adanya virus. Jadi nggak secara langsung virus itu langsung terinfeksi ke Dan yang paling unik menurut gue lawan kita. ini, gue kemarin kena PSBB juga karena gue gak pakai masker kan. Waduh. Gue udah berhentiin. Jadi gue mau ibaratnya dari Jakarta ke Tangerang. Di perbatasan Tangerang tuh gue dijegat sama polisi. Mungkin apa namanya, petugas gitu lah. Udah jegat. Mana masker kamu? Soalnya gue gak pakai masker kan. Mana masker kamu? Wah saya lupa pak, ketinggalan gue bilang. Itu gue lewat jalan raya Kalideres ya kan, mau ke Tangerang. Gue lewat, nggak bisa, disuruh muter balik. Gue bilang saya mau ke Tangerang, terus gimana? Ya nggak bisa, muter balik aja. Ya udah gue jalan tikus. Nggak ada PSBB tapi. Nggak ada PSBB. Iya. Sama aja. Berarti ini cara menghindari PSBB lo jalan tikus. Yo bener. Ini true story, Nggak ada, Pak. maksud gue kayak ada celah aja gitu. Iya, ini true story, Pak. Minggu pertama PSBB, gue sama nyokap gue ada keperluan untuk keluar rumah. Emang dari awal gue udah netapin, Mam, duduk di belakang, gue nyetir di depan.
itu pas karena rumah gue di daerah Gading Serpong ya, gue mau ke Tangerang, di perbatasan antara kabupaten sama kota itu ada pemeriksaan PSBB. Awalnya masih teratur. Kemarin Pak, hari pertama puasa Pak, gue lewat lagi dong, karena gue harus ada keperluan nganterin nyokap gue ke kantor. Gue lewat, tendanya ada Pak, polisinya nggak ada. PSBB bangsat, kagak ada Pak, percuma kan. Iya, jadi kalau menurut gue efektif nggak efektif. Gue bingung juga, kan nggak boleh ngumpul ya. Iya. Nah di PSBB di ininya Itu tendanya. iya. Yang menjaga ngumpul. Yang bingung Pak, katanya nih kalau kita boncengan, kalau kita naik ojek online deh, kan kita KTP kita nggak sama kan Pak. Iya. Pas dicek KTP kita nggak sama, kita harus turun, harus naik angkutan umum. Aduh. Kan di angkutan umum rame Pak ya. Nggak, masalahnya kalau misalnya ini pengen ke daerah yang susah angkutan umum. Itu Pak. Nah berapa itu cuy? Iya. Ya kan? Kasihan. Kalau mau ke Jatake. Waduh. Ngomong-ngomong tahu Jatake gak? Kita sebagai orang Ngawi, orang Tangerang, orang Jakarta mungkin ada yang tahu kan. Nah itu yang kalau misalnya di luar Jakarta itu nggak tahu cuy Jatake di mana. Jauh Pak. Padahal daerah Tangerang kota juga sih sebenarnya. Iya sebenarnya Tangerang kota cuy. Tangerang Tapi kota kayak juga. apa ya? Jadi kita nih sebagai orang Tangerang, kita harus memajukan nama-nama daerah Tangerang. Gue orang Jakarta cuy. KTP gue Jakarta soalnya. Oh, KTP Jakarta. Yoi. Tapi lu tinggal di Milih Ahok gue. Nah, itu yang uniknya menurut kita ya tentang corona. Betul. Itu yang uniknya. Nah, kita sekarang bahas. Ada yang unik lagi gak menurut lo? Kalau corona kan ada positif negatifnya nih. Hmm. Kita bahas positifnya dulu deh. Positif adanya pandemi corona nih, kita udah hampir berapa lama? Masa sih ada positifnya cuy? Ada. Waduh, apa nih? Positifnya adalah sering cuci tangan, Anjir. sering mandi, Iya. selalu pakai masker nih. Kita positifnya nih lebih wangi. Ada lagi menurut gua. Apa? Polisi Jakarta yang tadinya hampir Oh iya Pak, polisi berkabut, Jakarta ya kan? Pak. Kalau Iya. bukan di gunung, Mm-mm. jadi lebih bersih, jadi desa. Fotonya di compare Pak. Foto Jakarta Before sebelum COVID sama setelah COVID. pandemik. Padahal yang setelah pandemik editan. Waduh. Itu nggak mungkin asli Pak, biru banget langitnya. Kayak di desa mana? Kayak di daerah Belitung Pak, yang Waduh. Belitung kan masih belum banyak Iya, orang. asli. Iya, Belitung Itu tuh di- asik banget. Di aplikasi apa tuh namanya gue lupa, yang pollution air, pokoknya yang pollution Oh tau iya. gak lu? Itu gue waktu di Belitung itu polusinya cuma 13 doang. Lu tau gak di Jakarta berapa? Berapa? 160. Wah, orang Jakarta. Gila. Tapi nggak 160, apa-apa. men. Itu positif ya Pak. Iya. Terus juga positifnya kita bisa lebih dekat sama keluarga. Yoi. Kita kan kalau suatu belum ada pandemik nih kan. Sama ini cuy, yang kuliah bisa di rumah. Iya. Gila. Yang kuliah bisa di rumah. Kapan Bayarnya full, kuliahnya di rumah. kuliahnya di rumah. Iya, jadi selamat. Fasilitas WC di sekolah. Tapi mah anak-anak sekarang mah nggak peduli Pak. Iya. Kan bapaknya yang bayar. Iya kan? Yoi bener. Bapaknya yang bayar atau nggak ibunya yang Iya. bayar. Yang penting lulus aja. Iya. Pokoknya buat teman-teman yang masih kuliah nih, nggak usah serius-serius banget lah ya. Iya. Santai Santai aja. Nikmatin aja kuliah. Sayang kalau buat belajar kita nggak dapet temen, jadi introvert. Iya kan? Udah lulus nggak ada kerjaan. Iya. Nggak punya teman. Iya. Makanya buat teman-teman yang kuliah, serius boleh, tapi cooling down dikit. Santuy. Yoi. Nongkrong wajar. Yoi. Jangan baca. Harus malah Iya. kata gua. Karena menurut gua kalau misalnya terus sorry nih ya, kayak teman kita, mungkin kita punya teman dia di kuliah mungkin biasa aja tapi lingkungannya banyak, linknya banyak, dapat kerjaan dari situ ya kan? Betul. Sedangkan yang misalnya udah lulus 3,5 tahun, 4 tahun nggak punya teman, lagi nyari kerja. Iya. Nah, itu tuh men. Betul. Jadi ya buat teman-teman yang masih lagi kuliah nih, ya semangat, terus lanjutin. Ya kuliah online juga ada positifnya juga kan, masa Bener. lo nggak perlu bayar parkir, mungkin yang bawa kendaraan mobil atau motor, lo nggak perlu bayar ojek online, bayar kuota. Waduh. Iya. Enggak lah, kuota mah nggak terlalu mahal lah, ya kan? Ini kan Masa ada, beli Adidas bisa, beli kuota nggak bisa? Adidas lagi diskon ya. Iya lagi diskon Pak. Kemarin kata teman Tapi gue, yang ini produk lama. gue liat di Twitter Pak, teman gue posting
Adidas nih beli 3 dapat diskon 50% dari harga 4,5 bayar 1,2. Itu promo ini ya, promo corona ya. Nggak tahu sih. Harus ini kan kode kan Adidas corona. Dan harus ngampirin bukti kalau positif. Waduh, iya lebih diskon lagi. Ya jadi sisi positifnya itu tadi. kuliah bisa di rumah kan. Benar. Terus juga kita Banyak bisa sekolah. kita bisa kumpul bareng keluarga, kita bisa hemat bensin. Iya benar. Iya kan. Kita yang biasanya kita keluar setiap hari, ini kadang kita keluar cuma 2 hari, 3 hari. Itu positifnya. Iya benar. Ya kan? Dan kalau gua pas semenjak lu work from home dari kapan? Dari hari gue lupa. Pokoknya 19-18 Maret. Berarti hari Rabu, Selasa. Gua tuh tanggal 18, Pak. Tanggal 17 gua meeting sepakat semuanya. Maret 17 Maret gue meeting, semuanya sepakat bahwa oke, kita harus work from home karena situasi wabah pandemik ini makin parah. Zaman itu tuh masih 30-50 yang kena ya kan. Iya, masih sedikit, Pak. Itu sekarang lebih parah, lebih dari 10.000. Oh iya, terakhir gue baca 10.000, tapi katanya kurvanya semakin datar dan karena nggak ada yang tes. Nah, maka kalian kalau misalnya mau tapi kalau kalian ngecek, itu mau ngecek boleh silakan, tapi kalau kita sih enggak ya. Iya, karena gue yakin Tuhan lebih kuat ya pada corona. Itu. Iman, percaya. Keep sholat Jumat, brother. Enggak dong, tadi enggak ada sholat Jumat, sholat zuhur. Yang penting jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan pakai masker kalau keluar rumah. Positifnya lagi, tadi gue belum cerita, gue tanggal 18 tuh pertama kali work from home. Itu gue seminggu pertama gue masih ngerasa enjoy. Minggu kedua sampai sekarang gue ngerasa kayak wah bosan banget. Maksudnya yang tadi biasa ngobrol, meskipun kita nggak ada kerjaan, di sela-sela kita ngobrol segala macam. Karena kan kantor gue punya kolam renang kan, gede banget kolam renang. Enggak, di daerah Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya kita lagi kerjanya break, kita lagi santai-santai, ngopi, ngeteh gitu. Tapi ya nggak, kalau sekarang nih kerja di rumah ya ketemunya itu lagi. Bosen sih. Tapi lagi gimana? Netflix lagi ya kan. Tapi meeting kan? Lewatnya conference video, Zoom segala macem. Tapi ya demi kebaikan kita semua ya kan. Tapi gue berkat work from home, Pak, gue lebih sering olahraga. Gue lagi sering olahraga, Pak. Sebelum puasa gue kadang olahraga bisa sehari 2 kali. Gue mau futsal sebenarnya olahraganya, tapi nggak ditutup sama futsalnya. Lu boleh futsal tapi harus jaga physical distancing. Kiper sama kiper. Jauh juga, Bre. Tapi ya pemain bola yang sehat aja ya bisa kena ya, Pak ya. Pemain bola sehat aja bisa kena. Gimana orang-orang kita yang anak Jakarta yang cuma di GBK lari doang, cuma 3 putaran, larinya setengah lap, makannya 2 jam. Iya. Aduh. Habis lari kena lah. Habis lari 15 menit akhirnya telur gulung. Rumah kita nih misalnya. Rumah kita di mana misalnya nih? Di Puri, di Meruya misalnya. Jalan ke GBK 3 kilo 4 kilo. Pakai polusi ya kan? Lari cuma 3 putaran doang, pulang lagi. 3 kilo 4 kilometer kena polusi lagi. Dengan Anda di rumah makan nugget sama aja penyakitnya. Betul. Kanker. Betul. Iya enggak? Betul. Tapi ya dampak positifnya pokoknya banyak lah pokoknya kita harus mengambil satu hikmah dari yang terburuk. Pasti ada hikmahnya gue. Pasti ada lah yang baiknya. Kita bakal jadi lebih ambil pelajaran dari suatu hal yang buruk. Gitu. Siap. Kita sekarang ke dampak negatif nih. Ya, dampak negatif. Tadi udah ada uniknya ya kan. Uniknya, positifnya juga. Pokoknya masih banyak yang bisa kita lakuin selama pandemik ini. Negatifnya kita udah nggak perlu bahas ekonomi di dunia. Parah. Sekarang kita yang detail-detail lagi, yang menurut relate sama kita, pengalaman kita aja. Iya benar. Nah, lu dulu apa gue dulu nih? Lu dulu deh, kan udah banyak yang tahu nih kalau lu punya usaha baru buka. Iya. Ya kan awal Maret baru buka, akhirnya tiba-tiba di pertengahan langsung gas, semua harus physical distancing. Boleh lu jelasin? Jadi gue punya usaha gitu, usaha kecilan lah sama teman-teman. Jadi emang menurut gue bukan gue doang ya, kayaknya emang semuanya. Semua lini itu kena imbas. Bahkan event kantor gue pun, kantor lu ya kan, kena semua imbasnya. Jadi bahkan dia belum tahu kapan lanjut. Kayak bahkan ada juga teman bos gue yang kayak nggak bisa lanjutin lagi usahanya. Itu parah banget sih. Karena impactnya emang wow.
luar biasa gilanya sih kalau menurut ada beberapa juga yang kayak ngekat-ngatin ya kan. Ininya karyawannya segala macem. Nah sekarang menurut gue tinggal kitanya doang gimana cara mindset kita, mental kita, iya betul, biar kita tetap bertahan segala macam, cover segala macam. Kayak gue pun pribadi fotografer, temen gue juga Mehmet videografer ya kan. Gimana sih caranya biar kita bertahan hidup, cara mendapatkan pundi-pundi uang dengan kerja di rumah? Mungkin untuk fotografer, videografer, gue kayak misalnya virtual foto. Bener, karena lagi banyak banget nih orang virtual foto sekarang kan. Terus juga untuk videografer mungkin biasanya banyak sharing. Jadi kita bisa hasilin mini showreel kita lah selama dari awal tahun 2020 sampai pandemik ini. Kita bisa bikin short clipnya, kita tayangin ya, meskipun nggak dapet penghasilan kayak event kita biasanya, tapi seenggaknya kita harus terus berkarya karena bagaimanapun juga seorang seniman, seorang content creator itu nggak boleh berhenti dengan waktu yang cukup lama. Yang penting itu apalagi pandemik ini kan kita nggak tahu nih sampai kapan. Katanya sampai bulan Juni, tapi kita nggak tahu itu kalau masyarakatnya tertib. Tapi kan kita tahu sendiri masyarakat Indonesia. Makanya buat fotografer juga ya, virtual foto itu udah keren banget, suatu inovasi yang mungkin booming lagi. Mungkin gua nggak tahu dia sebelumnya itu udah pernah ada atau enggak, tapi sekarang lagi booming banget. Buat videografer biasanya dia bikin kelas online Pak. Dibikin editan, mungkin ya editan ya kan? live conference, ngundang beberapa. Sekarang aplikasi Zoom juga, Google Meet, Google Hangout bisa dipakai. Jadi sharing lewat sana yang biasanya kita berbayar, ini mungkin bisa dibuka secara gratis atau kalau bisa dibikin berbayar juga. Iya, dapat ilmu gratis selama libur di rumah kan. Itulah. Tapi ya kalau dibilang apa aja negatifnya ya lumayan banyak. Tapi balik lagi, kita nggak bisa diem diri, kita harus terus melangkah. Meskipun langkahnya nggak terlalu besar sebelum situasi kayak gini, tapi minimal kita lakukan langkah kecil untuk suatu hal yang besar nantinya. Siap, mantap. Dari lo ada lagi negatifnya? Negatifnya sih ini Pak, orang ekstrovert ini bakal kalah. Waduh. Orang ekstrovert disuruh di rumah aja Pak, stres Pak. Iya. Stres Pak. Kalau karena gue anak tunggal, gue mungkin bisa dibilang introvert iya, dibilang ekstrovert iya, tergantung situasinya. Kalau gue karena biasa dari kecil udah biasa hidup di rumah sendiri, jadi ya selama di rumah aja ya udah biasa aja. Kalau waktunya mau nongkrong ya kita nongkrong. Kalau emang harus di rumah ya di rumah aja. Jadi nggak terlalu terpaku sama hal-hal yang kayak gini. Jadi masih aman-aman aja. Tapi kadang kita nih biasanya, kalau gue pribadi, gue biasa di rumah. Tapi yang bikin gue nggak nyaman adalah kita nggak bisa kemana-mana. Iya sih. Yang biasanya kita 3 hari di rumah, biasa kan nongkrong semalaman sampai pagi, besok di rumah lagi, nongkrong lagi. Sekarang nggak bisa nongkrong. Minggu-minggu awal gue masih sering video callan sama teman-teman gue Pak. Waduh. Sama cowok tapi. Sama grup, sama geng-geng aja, video callan seru-seruan. Hari ketiga udah mulai bosen, keempat bosen, lama-lama udah nggak pernah lagi Pak. Udah nggak ada yang bingung mau dibahas apa. Iya sih juga kan? Karena kata gue emang full ngobrol. Kayak nggak ada aktivitas lain selain ngobrol mungkin ya kan. Iya, itu yang bikin bosan mungkin. Bener, makanya buat orang-orang ekstrovert nih, ya nikmatin aja lah ya. Iya bener, nikmatin aja pokoknya, belajar menahan diri. Iya, kita yakin semua ini pasti berlalu lah. Mungkin ini adalah salah satu cara. Kata gue berlalu tapi lama. Masih lama Pak, feeling gue. Makanya pokoknya sekarang harus jaga kesehatan ya. Informasi sedikit nih, katanya 10.000 orang yang terkena corona itu baru 8%. Pasti kata gue. Baru 8% di Indonesia. Karena gue lihat juga kayak kemarin gue lihat apa ya? Berita tentang Telegraph apa gue lupa, atau BBC gitu. Jepang sama Korea itu hari pertama itu gedean Korea. Tapi yang meriksa juga gede juga, yang meriksa untuk negatif corona atau penyakit ini orangnya banyak. Iya benar. Seiring berjalannya waktu malah meledakkan Jepang yang kenanya, yang negatifnya. Karena Jepang baru minggu kedua, minggu ketiga itu yang meriksa banyak. Sedangkan Korea turun yang meriksa, tapi juga
yang naik dikit kurvanya. Sedangkan Jepang kurvanya naiknya panjang banget. Karena makin lama makin banyak yang meriksa, sedangkan Korea makin lama makin dikit. Nah, kita makin lama makin banyak, tapi yang meriksa dikit. Iya, itu yang bahaya. Karena mungkin banyak ada yang bilang rapid test itu tidak menjamin. Bener. Tapi ya kita nggak punya kita nggak punya andil untuk ngebahas itu semua karena semua udah ada di luar kendali kita, dan juga itu udah bagiannya tim tenaga medis. Pokoknya dari gua sama Dika, gua respect buat tenaga medis. Jadi garda, sekarang udah sebutannya garda terakhir, Pak. Garda terdepan itu adalah masyarakat. Waduh, yang kenapa? Katanya semua itu dari masyarakat. Kurva turun atau penekanan kasus corona di Indonesia itu tergantung masyarakat. Kalau masyarakatnya disiplin, pakai masker, physical distancing, di rumah aja, yang bisa kerja ya kerja, kalau yang nggak kemana-mana nggak usah kemana-mana. Selama masyarakat disiplin dan mengikuti anjuran WHO, dijamin angka penekanan kasus di Indonesia itu semakin dikit. Amin. Garda terakhir kita serahin semua sama tim medis dan Tuhan yang Maha Kuasa. Siap. Cukup segitu aja podcast kita di episode ini. Iya. Kita cuma mau bilang. Kita mau highlight dulu bentar. Tadi udah kita ngebahas uniknya, positifnya, negatifnya juga ada. Sama ada satu lagi kayaknya. Apa? Konspirasi nih. Jadi ya karena sini udah kepanjangan, nanti tungguin aja di video selanjutnya kita mau ngebahas sedikit konspirasi tentang COVID-19. Ya sebenarnya udah banyak sih dibahas. Tapi pokoknya tungguin aja. Oke. Booming aja, lagi trending segala macam. Pokoknya ini adalah video pertama tempat visual di tahun 2020 dengan konten nama tempat ngobrol. Jadi buat kalian yang punya ide atau topik-topik yang bahas ini dong, langsung komen di kolom komentar atau bisa DM tempat visual. Nanti kita taruh linknya di bawah di deskripsi, atau ada Instagram Dika Doki dan Instagram gue Ren Irfan Fauzi, I-nya 2. Dan mau ngingetin juga buat teman-teman, kalian bisa nonton video ini di YouTube, langsung aja ke tempat visual atau tempat visualnya. Maksudnya dengan di YouTube itu itu kita ada videonya kayak gini, atau mau nonton atau mau dengerin di Spotify. Bisa lagi nyupir, ya kan? Bener. Mau tidur atau lagi galau bisa. Lagi galau, dengerin kita biar terhibur. Di Spotify, nanti linknya kita taruh di deskripsi. Siap. Download Spotify sekarang, pasti orang udah download Spotify ya. Kalau mau beli yang premium, banyak di #Instagram premium murah. Kalau nggak cari di Tokopedia. Oke, gue Dika Doki. Gue Rian Irfan Fauzi, signing out. Bye.